Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ayyuhal muslimun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat kaum muslimin yang berbahagia, pada suatu ketika Nabiullah Ya'qub alaihissalam didatangi oleh malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa manusia, yaitu malaikat Israel. Ketika malaikat Israel datang di rumah Nabiullah Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, ajita zairan aw qabidan li ruhi?" Wahai malaikat Israel, apakah kedatanganmu ke rumahku ini hanya sekedar zairan, bersilaturahim, aw qabidan li ruhi, ataukah ingin mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, ma jitu illa zairan. Ya'qub, engkau enggak usah khawatir, engkau enggak usah takut, karena kedatanganku ke rumahmu ini hanya sekedar untuk silaturahim. Oke, baik Israel, lain kali kalau engkau datang ke rumahku benar-benar ingin mencabut nyawaku, sebelum engkau datang ke rumahku untuk mencabut nyawaku itu, tolong aku diberitahu terlebih dahulu. Oke, Israel. Selang sekian bulan, selang sekian tahun, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat Israel datang lagi ke rumah Nabi Ya'qub. Begitu malaikat Israel berada di rumahnya, ditanya lagi oleh Nabi Ya'qub, "Ya Israel, azita zairan aw qabidan li ruhi?" Wahai Israel, apakah kedatanganmu kali ini hanya sekedar silaturahim ataukah mau mencabut nyawaku? Dijawab oleh Israel, ma jitu illa qabidan li ruhika. Kedatanganku kali ini, Ya'qub, aku akan mencabut nyawamu. Kaget, bukankah engkau pernah berjanji, wahai Israel, bahwa
kalau kau mau datang ke rumahku lagi untuk mencabut nyawaku, sebelum kau mencabut nyawaku, kau memberikan sinyal kepadaku terlebih dahulu. Apa jawab Israel? Sudah lama Yakub, aku telah memberikan sinyal, mengirimkan informasi kepadamu. Coba kamu buka WA-mu. Dibukalah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh Nabi Yakub. Apa isinya? Isinya adalah, Yakub, bukankah sekarang rambutmu sudah berubah? Yang tadinya putih, yang tadinya hitam, sekarang sudah berubah. Yang kedua, sinyal yang kedua, bukankah badanmu sekarang sudah lemah, ba'da quwwah? Sebelumnya kamu masih kuat, sekarang sudah lemah. Isi WA yang ketiga adalah, bukankah kamu saat ini sudah gak lagi tegap, sudah membungkuk? Itulah tiga sinyal yang diberikan oleh malaikat Israel kepada Nabi Yakub sebelum Nabi Yakub dicabut oleh malaikat Israel nyawanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ceritakan ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau ada di antara jamaah ini sudah ada satu sinyal dari tiga sinyal ini, rambutnya sudah mulai memutih, maka jamaah harus mulai waspada. Apalagi kalau sudah ada dua dari tiga sinyal ini, rambutnya sudah putih, badannya sudah mulai loyo, sudah mulai lemah. Ini sudah lebih waspada lagi. Apalagi kalau ketiga-tiganya sudah ada, rambutnya sudah berubah, sudah memutih, badannya sudah loyo, ditambah membungkuk. Kalau sudah ada tiga sinyal ini para jamaah sekalian, jenengan sudah harus meningkatkan kewaspadaannya. Ini tidak berarti para jamaah sekalian, kalau jamaah ini belum ada satupun dari tiga ini umpamanya, rambut berubah juga belum, badannya masih tegar, masih kuat, masih tegak, belum membungkuk. Ini tidak berarti panjenengan semuanya itu akan bebas dari yang namanya kematian. Mengapa? Karena yang namanya kematian itu datang kepada kita itu adalah baktatan, sekonyong-konyong. Betapa banyak para jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang rambutnya belum berubah, yang badannya masih sehat bugar, masih kuat, masih tegak, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga betapa banyak pula di antara kita yang sudah berubah, badannya sudah loyo, sudah bungkuk, tapi masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala usia panjang. Itu apa artinya? Apa yang disampaikan oleh Israel kepada Nabi Yakub ini hanya sekedar tahdhirat, hanya sekedar warning kepada kita semuanya. Kalau ada di antara kita ini satu dari ketiga sinyal itu, apalagi dua dari ketiga sinyal itu, apalagi tiga-tiganya sudah ada semuanya, kita lebih meningkatkan kewaspadaan bahwa kita ini sudah dekat dengan tanah. Begitu juga tidak berarti sekali lagi yang belum ada sama sekali kemudian kita berleha-leha, tidak. Kita juga harus selalu meningkatkan kewaspadaan. Karenanya para jamaah sekalian, mumpung kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, yang namanya kematian datang kepada kita ini secara mendadak, dan Allah tidak pernah memberikan sinyal kepada kita kapan kematian itu akan datang kepada kita semuanya ini.
Maka mumpung kita ini masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, monggo kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal kita sewaktu-waktu kita nanti dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Bekal apa yang kita bawa nanti para jamaah sekalian kalau kita mati? Bekal yang kita bawa bukan bekal masalah materi. Semua bekal yang nama materi, apa itu harta, rumah, tanah, apa saja yang berupa materi, itu semuanya akan kita tinggal. Tidak ada satupun bekal materi yang akan kita bawa ke kuburan nanti. Bekal materi yang jelas-jelas akan kita bawa ke kuburan itu hanya seharga kain kafan itu. Hanya kain kafan itu. Berapa harganya kain kafan itu para jamaah sekalian? Kisaran 500 sampai 1 juta. Bahkan Nabi melarang kita para jamaah sekalian untuk membeli kain kafan itu mahal-mahal harganya. Kenapa? Karena kain kafan itu nanti akan cepat rusak. Karena kain kafan itu akan cepat rusak, kalau kita beli dengan harga mahal, itu nanti akan mubazir. Karena Nabi melarang kita jangan sampai kita membeli, walaupun kita itu punya duit banyak, jangan sampai kita membeli kain kafan itu dengan harga yang mahal. Lebih baik disedekahkan daripada dibelikan kain kafan yang mahal, yang itu nanti akan rusak. Karena apa? Itu nanti akan mubazir. Itulah materi yang akan kita bawa saat kita itu meninggal para jamaah sekalian. Semua materi, apa itu rumah, apa itu jabatan, apa itu harta, apa itu istri, apa suami, anak, semuanya kita tinggal. Bekal yang akan kita bawa adalah amal kebaikan kita, amal soleh kita, amal ibadah kita. Nah, kita kapan akan mengumpulkan bekal amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh yang sebanyak-banyaknya? Sementara kita ini para jamaah sekalian tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Kamu wahai manusia yang lari dari kematian itu, ketahuilah fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu cepat atau lambat akan menjemputmu. Kita nggak bisa para jamaah sekalian akan menghindar dari kematian itu. Kita mau sembunyi di mana? Aina ma kuntum yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada, kata Allah. Di mana saja kamu berada wahai manusia, sekalipun kamu berada di bunker, kamu pasti akan didatangi oleh yang namanya kematian. Tidak bisa manusia akan menghindar kematian. Kematian itu adalah suatu keniscayaan. Cuman kita, kapan mati itu akan datang kepada kita, kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita harus selalu para jamaah sekalian bersiap-siap untuk mencari bekal amal ibadah, amal soleh, dan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Sehingga sewaktu-waktu kita nanti kapundhut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita sudah siap mempersiapkan bekal amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya, insya Allah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang diharapkan oleh orang Arab kepada kita. Dalam satu ucapan orang Arab, dia mengatakan, usahakan pada saat kamu hidup di dunia atau lahir di muka bumi ini, kamu pasti dalam keadaan nangis. Dan tanda nangis itu adalah tanda kalau kita itu hidup. Sementara wan nasu haulaka yastabsyiruna wa yadhakuna, sementara orang-orang yang ada di sekitarmu sama bersuka cita, bergembira ria atas kelahiran itu. Nah, logika ini kata orang Arab, pahami lo, balilah logika ini. Gimana? Bagaimana kamu bisa meninggalkan dunia ini? Kamu dalam keadaan mutabassimin, dalam keadaan senyum. Wan nasu haulaka yabkun, sementara orang yang ada di sekitarmu semuanya sama membeli.
Bagaimana para sama sekalian kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan senyum, sementara orang yang kita tinggalkan sama membeli itu tidak lain adalah saat kita meninggal itu kita sudah lebih cukup membawa bekal amal kebaikan, amal soleh, dan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup kita ini untuk memperbanyak amal ibadah, amal soleh, dan amal kebaikan, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa khudul a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir kafirina al-munafiqina al-musyrikina al-fasikina al-'asina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan mutmainnatan aminatan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wa zilzala wa burkana min biladina Indonesia khasatan wa min buldanil muslimina aman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.